perseteruan antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil Lahadalia ini menarik sekali. Yang saya sampaikan bahwa Pak Luhut dalam kaitan ini itu adalah seorang yang sedang menjaga teguh garis birokrasi yang benar, melawan petualang politik picisan ini yang mencoba merusak garis itu. Dan sekarang kuncinya adalah di kebijakan dan wawasan seorang Presiden Jokowi akan berpihak mana, kerusakan ini akan dibiarkan semakin parah atau mengikuti Pak Luhut yang mencoba, ya kalau gitu jangan terlalu parah-parah sekali lah, tetap ada satu sisi masih tetap dalam jalurnya, dalam garis yang benar. Itu yang dimaui oleh seorang Luhut Binsar Panjaitan. Mudah-mudahan Pak Jokowi mendengarkan apa yang disarankan oleh Pak Luhut, daripada kalau enggak ya enggak apa-apa, Bu. Enggak apa. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Iya, daripada mendengarkan Bahlil yang membuat narasi-narasi yang akan menyesatkan dan mungkin menjerumuskan Pak Jokowi lebih dalam lagi. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast edisi Rasan-Rasan bersama Kang Sobari. Ada topik menarik sebetulnya, ini sudah beberapa hari yang lalu sebetulnya muncul di ruang publik secara terbuka bahwa ada gesekan antara Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan dengan si kecil Menteri Investasi Bahlil ini. Jadi kemarin sempat dibahas juga dalam satu podcast dan ini menjadi gesekan yang terbuka dan mereka mencoba untuk berkilah bahwa tidak ada masalah apa-apa. Itu mereka sedang menipu kita. Jadi itu yang terjadi, benar-benar terjadi gesekan. Kita sudah tahu apa yang terjadi terkait masalah tambang. Nah, untuk membahas itu saya akan rasan-rasan dengan Kang Sobari. Apa yang terjadi fenomena gesekan pendukungnya Jokowi yang sama-sama loyal ini, Kang? Kalau dilihat dari sudut teknis, itu gesekan antara kepentingan yang berbeda. Nah, itu ada prasangka di situ. Kepentingan itu ada prasangkanya, tapi kalau kita mencoba tidak berprasangka, ada juga. Itu netral, itu gesekan antara orang yang menjaga garis dan orang yang menabrak garis. Yang menjaga siapa, yang menabrak siapa? Yang menjaga garis itu Pak Luhut. Pak Luhut adalah penjaga garis tradisi. Tradisi apa? Tradisi birokrasi. Tradisinya apa? Tradisinya jangan menyimpang. Pak Luhut penjaga kebenaran hukum. Hukum apa? Hukum birokrasi. Jangan menyimpang. Kecuali tradisi itu ada hukumnya. Hukum dalam birokrasi jangan disimpangkan. Ada lagi urusan yang lainnya. Pak Luhut itu menjaga suatu political image supaya birokrasi itu janganlah kelihatan lemah, janganlah kelihatan buruk. Ya buruk, tapi jangan kelihatan buruk. Kan itu usaha menjaga itu kan agak keren lah. Siapa tadi itu orang yang kebalikan dari itu. Bahlil. Nabrak tradisi, melawan kebenaran tradisi dalam birokrasi, yaitu tradisinya birokrasi, melawan kebenaran hukum yang berlaku dalam tradisi dan melawan kebutuhan sesuatu yang namanya political image. Kelihatannya hanya sebuah image,
Tapi di sini image itu menjadi begitu penting. Kang, kalau dijaga, iya. Kalau nggak dijaga, hancur. Ambiar. Ambiar. Kang, ini untuk mengingatkan teman-teman yang nonton kita ini kan sebetulnya terkait dengan rencana revisi PP yang terkait dengan izin pemberian izin usaha pertambangan. Iya. Ya. Nah, ada perbedaan yang mencolok. Bahlil ini menginginkan revisi Pilpres itu dimungkinkan ormas keagamaan itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan. Nah, sedangkan Pak Luhut menentang karena menurut Pak Luhut ini di era akhir perjalanan Pak Jokowi sebagai presiden jangan terlalu meninggalkan legacy yang buruk yang tadi Kang Subari sampaikan. Betul. Tapi ada yang menarik kan? Ya, menarik. ya. Kalau dalam berita ini justru terkesan konon katanya Presiden dan Mensesnek Pratekno itu malah agak condong mendukung Bahlil. Menurut Kang Subari? Itu condong melawan tradisi birokrasi. Tradisi birokrasi sebagai tradisi. Lalu melawan hukum dalam birokrasi, ada hukumnya. Melawan political image, good political image dalam birokrasi. Waduh serius. Okay. Kelihatannya tendensi untuk berbagi. Kelihatannya itu gambaran suatu perilaku untuk adil. Adil mbahmu. Bagaimana adil? Ini aset siapa, kata Pak Luhut. Ini aset bangsa. Aset bangsa biarlah berada dalam pengelolaan bangsa untuk kepentingan bangsa. Lu apa organisasi keagamaan bukan bagian dari bangsa? Ya bagian dari bangsa, tapi dia tidak berhak untuk mendapat bagian dari apa yang memang tidak pantas diberikan. Itu terlalu jauh sekali tuh Kang. Itu terlalu jauh. Kan ini nih aset bangsa itu kelolalah menurut aturan birokrasi, menurut tradisi birokrasi, menurut citra politik yang benar. Pak Luhut itu golongan konservatif. Dalam hal ini konservatif itu bukan cacian. Konservatif itu suatu jenis sedikit pujian. Yang memuji Pak Luhut lah. Meskipun Pak Luhut enggak ngasih kita rokok, ya dah, nggak ngasih kita suatu dukungan apapun. Karena problemnya kan kita ini kan dari dulu terkenal sosok-sosok yang memang tidak punya kepentingan, yang mengatakan punya. Kepentingannya hanya menjaga Indonesia, menjaga kebenaran, keadilan. Artinya kita selalu berani mengatakan yang putih itu putih. Oh iya, betul. Tidak didumplengi dengan kepentingan pragmatisme menyimpang atau oportunisme. Nah, ini fenomena Bahlil ini ya. Ini kan merajalela nih anak satu ini kan. Ini diberikan porsi yang berlebihan ya. Kemarin kasus izin tambang juga banyak menjadi pembicaraan publik gitu ya. Sampai bermasalah dengan majalah Tempo dan sebagainya. Gitu. Iya. Tapi kelihatannya tokoh atau sosok Bahlil ini diberikan peran yang agak lebih nih dengan Pak Jokowi ini. Iya. Pada saat Pak Luhut ya habis sakit dan sebagainya, agak menurun perannya sehingga dialihkan pada ini. Tapi menurut pertanyaan saya Mas, kapasitas seorang Bahlil ini layak nggak sih diberikan porsi sebesar ini? Bahlil kan bocah dibanding Pak Luhut. Oh iya. Pak Luhut sebagai tentara, kita cek dulu sebagai jenderal. Itu sudah sosok kematangan. Di dalamnya itu ada wisdom. Kecenderungan menggunakan wisdom. Jadi I'm speaking for the sake of nation. Itu kira-kira ada pada Pak Luhut. Kemudian Pak Luhut sebagai jenderal ditambah pengalaman-pengalaman dalam birokrasi selama mendampingi Presiden Jokowi. Tiba-tiba muncul bocah yang nggak tahu apa-apa. Taunya itu perilaku menyimpang itu, Bung. Itu sociologically itu deviant behavior. Perilaku menyimpang, itu menyimpang dari garis tradisi, menyimpang dari hukum
dalam birokrasi, menyimpang dari political image dalam birokrasi. Nah, menyimpangnya untuk apa? Dia pasti makan banyak, lalu dia ingin berbagi pada organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan itu apa? Ya kita tahulah. Pasti ada NU. Apakah Muhammadiyah juga dibagi? Jadi ada dua. Oh, kalau NU dan Muhammadiyah ya, tapi ada satu lagi, itu namanya HMI. Karena di sini bau busuk tentang HMI itu terasa. Ada orang yang menjadi komisaris utama. Itu ya anak HMI dulunya. Dulunya anak HMI belajar sejarah Kang, di Monash. Kalau Kang, kalau model, mohon maaf ini, organisasi keagamaan, kemudian ada tambang, kan tidak mungkin itu kan dikelola oleh internal dari organisasi. Pasti kerjasama dengan Taipan juga gitu ya. Oh pasti. Ya, pasti kan ya. Pasti Balil kan nggak gablek duit secara langsung. Nah, ya. Terus apakah nggak tambah ambiar negara ini kayak begini, dikelola kayak begini? Menurut gosip, tapi gosip di sini harus diletakkan dalam konteks political gossip. Yang namanya political gossip itu is not just a gossip, and it is not just political. Ya tak? Not just a gossip, not just political. So it is something. Terserah you mau memberi makna sebagai apa. Kalau itu melibatkan tokoh HMI, orang yang bukan apa-apa, tapi karena HMI lalu menjadi komut. Komut, lalu itu menjadi komutnya sebuah bisnis pertambangan ilegal. Bisnis pertambangan ilegal, dia menjadi komutnya dan hidupnya dimewahkan oleh situasi itu. Dimewahkan lebih lanjut karena apa yang ilegal itu beroperasi di bawah wilayah pertambangan ilegal, melibatkan orang-orang legal. Orang-orang legal itu bermain di wilayah ilegal, ya dapat duit. Dapat duit, Bung. Yo, pertanyaan Anda tadi apa ini tidak tambah kehancuran-hancuran? Saya tidak menjawab bahwa itu jauh lebih daripada sekedar kehancuran. Saya gambarkan saja. Ini usaha pertambangan, usaha ilegal bermain di bawah tambang ilegal, melibatkan orang-orang legal. Melibatkan orang-orang legal. Orang-orang legal yang mestinya bermain secara legal, tetapi turut bermain secara tidak legal. Kalau pakai term moral, itu sebutannya itu berebut harta haram dan memakan harta-harta haram, menghimpun kekayaan yang haram. Itu seperti dalil yang kemarin dulu itu kita bicarakan, yaitu dari political philosophy-nya Gandhi. The accumulation of wealth is the accumulation of sin. Itu persis. Ya, wealth-nya orang-orang kayak gini. Orang-orang yang ikut dalam organisasi. Ini apa, kerusakan-kerusakan dengan keharaman-keharaman ini sama Balil dicoba dibungkus dengan formalisme legal gitu ya, sehingga itu bisa menghancurkan kita. Nah, Kang, apakah ini terkait dengan imbal jasa yang Pilpres yang baru kelar kemarin ini? Karena ini kan kita tahu lah yang dimaksud Balil organisasi keagamaan mana kan sudah menjadi rahasia publik ya. Nah, apakah itu terkait dengan ucapan terima kasih atau enggak hanya itu, Bung. Imbal jasa itu udah dibayar dulu. Itu sudah ibaratnya cash and carry. Waktu itu sebelum pemilu itu sudah cash and carry. Di awal. Lalu Bahlil kurang banyak. Bahlil kan mendapat sudah banyak tapi kurang banyak. Lalu dia tidak inginlah memakan itu sendiri. Dia tidak ingin berdosa sendiri. Kalau ada kesadaran tentang dosa, dia ingin melibatkan. Barangkali melibatkan si A, si B, si C dalam organisasi ABCD. ABCD itu ada di dalam antaranya HMI karena ada tokoh-tokoh yang begitu, Bung. Yang begitu, Bung. He was nothing
bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi mendapatkan posisi penting. Hanya dalam formalisme tanda tangan ini dan itu, dia ya barangkali agak kebetulan tidak tanda tangan. Dia formilnya tidak salah, tapi tidak salah secara formil bukan berarti tidak salah, Bung. Secara etis itu kesalahan itu besar. Secara moral kesalahan itu besar. Secara politik kesalahan itu lebih besar lagi. Jadi janganlah bangga punya duit banyak tidak ketahuan. Tidak ketahuan itu oleh sistem hukum yang mandul, sistem hukum yang tidak adil kepada keadilan. Bahlil itu berbuat dalam citra dirinya itu menciptakan keadilan. Semua makan, ya enggak, itu keadilan yang tidak pada tempatnya. Keadilan buta, keadilan ngawur, keadilan keserakahan. Kang, terakhir Kang, apakah rivalitas Bahlil dengan Luhut ini terkait dengan rencana suksesi di Partai Golkar? Karena dua-duanya kan kader Golkar nih yang digadang-gadang. Dulu sempat Luhut itu ingin memajukan Bahlil untuk menggantikan Erlangga, tapi akhirnya digantikan. Tapi sekarang kayaknya Pak Luhut tidak lagi satu barisan dengan Bahlil gitu. Ada kaitannya nggak sih dengan suksesi Partai Golkar? Saya tidak ahli. Nah, Saya tidak ahli melihat itu dan memberi jawaban itu. Jadi daripada menjawab tidak akurat, saya ngomongkan ini aja, Bung, barang yang pasti. Ini bagian dari dongeng klasik antara kejahatan yang membentur tindak kebenaran. Antara koboi-koboi di padang pasir zaman dahulu yang jahat-jahat dengan satu koboi yang berdiri di atas garis. John Wayne lah. Pak Luhut itu barangkali ya tidak persis John Wayne, tapi kira-kira berada di garisnya Pak John minimal Wayne. dalam kasus ini. Khusus dalam kasus ini Pak Luhut itu representasi dari kebenaran. Dan Pak Jokowi dalam hal ini kalau nggak dengar Pak Luhut itu ngawurnya sudah kebangetan. Tapi ini semuanya bagian dari great political game. Great political game-nya itu apa? Ada usaha-usaha besar membongkar itu supaya nampak di permukaan. Janganlah apa yang namanya tindakan dolim pada diri sendiri itu seolah-olah menjadi dosa pribadi. Tidak, ini dosa politik yang besar, dosa yang mencoreng-moreng birokrasi, dosa yang mencoreng hak-hak rakyat. Ini bukan perkara sepele, ini perkara besar, Bu. Perkara besar sekali. Jadi Pak Luhut berada dalam narasi besar. Ini kan narasi politik ini. Pak Luhut adalah teks besar. Teks dan narasi itu menjadi satu bagian yang sama. Pak Luhut adalah bagian dari teks besar yang menjaga tegaknya birokrasi. Barangkali beliau menjaga ya jangan sampai kelihatan terlalu buruk. Kalau buruk tidak apa-apa, tapi kalau terlalu buruk itu ya janganlah. Nah, jadi kita ini juga tidak bela-bela Pak Luhut. Kita cuma mengatakan beliau seorang konvensional, seorang yang Bung dalam moral cerita, dalam dongeng-dongeng Pak Luhut bagian dari classic morality dalam dongeng apapun, dalam sastra apapun. Classic morality is morality. Dan classic morality is classic. Ya sudah, classic yes, morality is yes. Terserah orang mau memberi apa, ya gitu. Itu Pak Luhut. Oke, terima kasih Kang Sobari. Sahabat Indonesia, ini perspektif dari seorang budayawan Muhammad Sobari terkait dengan perseteruan antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil Lahadalia ini menarik sekali. Yang saya sampaikan bahwa Pak Yud dalam kaitan ini itu adalah seorang yang sedang menjaga teguh garis birokrasi yang benar, melawan petualang-petualang politik picisan ini yang mencoba merusak garis itu. Dan sekarang
kuncinya adalah di kebijakan dan wawasan seorang Presiden Jokowi akan berpihak mana, kerusakan ini akan dibiarkan semakin parah atau mengikuti Pak Luhut yang mencoba, ya kalau gitu jangan terlalu parah-parah sekali lah, tetap ada satu sisi masih tetap dalam jalurnya, dalam garis yang benar. Itu yang dimaui oleh seorang Luhut Binsar Panjaitan. Mudah-mudahan Pak Jokowi mendengarkan apa yang disarankan oleh Pak Luhut, daripada kalau enggak ya enggak apa-apa, Bu. enggak apa. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Iya, daripada mendengarkan Bahlil yang membuat narasi-narasi yang akan menyesatkan dan mungkin menjerumuskan Pak Jokowi lebih dalam lagi menjelang akhir masa jabatannya. Apalagi Pilpres tahun 2024 itu sudah ada luka yang membuat Pak Jokowi terjerembab dengan polisi-polisi yang destruktif seperti yang disuarakan Bahlil, itu semakin semakin tenggelam lagi. Mudah-mudahan Pak Jokowi menyadari hal itu. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast Rasan-Rasan bersama Kang Sobari. Kita bertemu kembali, salam sehat. Sampai jumpa. Salam sehat.